Apabila saudara membaca artikel, pemberitaan media tentang perang antar suku dan kelompok yang terjadi di Papua pada umumnya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat serius. Namun pantauan redaksi Gema Baptis kebanyakan penyebab akar persoalannya pertama adalah masalah berita hoaks atau berita bohong yang diciptakan oleh provokator yang kami maksudkan misalnya kaitan kegiatan seputaran pilkada dan politik sejenisnya. Akar persoalan kedua adalah masalah perselingkuhan. Kedua, akibat dari perang antar suku dan kelompok tersebut banyak orang meninggal dunia, banyak orang korban luka karena terkena anak panah dan kerugian harta benda. Di dalam upaya mengatasi dan menghentikan perang suku dan kelompok, tentu tidak semudah yang dibayangkan, karena perang suku yang terjadi beberapa daerah di Papua terus terjadi. Perang suku dan kelompok yang terjadi sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh suku-suku tersebut. Apalagi perang suku tersebut sudah dilakukan sejak lama sampai dewasa ini, sehingga untuk menghapuskan atau menghilangkannya membutuhkan waktu yang lama. Penanganan perang suku yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan, adat dan pihak gereja yang dilakukannya bersifat sementara, tidak permanen dan tidak baku serta hanya untuk menghindari konflik atau perang suku tersebut. Upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan, adat dan pihak gereja tidak memberikan hasil yang positif, namun penanganan yang dilakukannya lebih mengedepankan pada adat dan budaya bagi suku-suku yang terlibat, sehingga tidak menyelesaikan permasalahan secara tuntas dan permanen tetapi setiap tahun terjadi perang suku dan kelompok di tanah Papua. Tidak adanya kerjasama, pihak gereja menjalankannya karena jemaatnya saling membunuh dan itu sangat bertentangan dengan Alkitabiah. Dunia Kristen mengetahui bahwa yang memulaikan segala peperangan tidak lain dan tidak bukan adalah setan sendiri, seseorang yang pernah namanya disebut Bintang Timur, Putra Fajar, Yesaya pasal 14 ayat 12. 1 Petrus pasal 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setan senang dalam peperangan, karena hal itu akan membangkitkan rasa kegembiraannya yang paling buruk dalam jiwanya, dan kemudian menyapu bersih para korbannya kepada kebinasaan dan pertumpahan darah. Sejak dosa masuk ke dalam dunia ini, maka manusia mulai saling memerangi satu sama lain. Alkitab berkata, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Kejadian pasal 4 ayat 8. Oleh karena itu, sejarah perjanjian lama telah dinodai oleh banyak peperangan dan pertumpahan darah antar individu, kelompok, suku dan juga antara bangsa melawan bangsa. Yesus sendiri dalam membahas peristiwa-peristiwa akhir zaman kepada para pengikutnya, ia berkata, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Matius 24 ayat 7. LSM tidak bertindak dan sering menghindari dan tidak semua pemerintah daerah responsif, tindakannya lamban, tidak membuat aturan yang baku, tidak mengambil kebijakan yang tegas, selalu mengedepankan pihak aparat kepolisian dan TNI. Penanganan perang suku yang dilakukannya selalu mengedepankan adat dan budaya terhadap suku-suku atau kelompok yang terlibat perang sehingga untuk mengambil tindakan secara hukum positif yang berlaku terkesan sulit dan rasanya melanggar aturan adat dan memiliki dampak yang besar kalau tidak diselesaikan secara adat, akan ada musibah karena kadang dilakukan ritual secara adat dan hal macam inilah yang sering terjadi.